Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai non-deterministic finite automata, tugas 3 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Sebelumnya perkenalkan, saya Vini Sylvia, NPM 191751010 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, pembahasan yang akan kita bahas itu ada definisi dari NFA, contoh NFA, sifat-sifat, epsilon closure, dan ekuivalensi epsilon NFA. Yang pertama, definisi NFA, non-deterministic finite automata atau NDFA atau NFA merupakan salah satu jenis finite automata di mana setiap input alfabet atau simbol dari satu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lain. Untuk definisi NFA terbagi menjadi dua, yaitu definisi formal dan informal. Untuk formal, suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tuple sebagai berikut, yaitu misal A itu ada 5 tuple yaitu key, sigma, transisi, Q0, dan F. Key adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, transisi adalah fungsi transisi, S adalah state awal, dan F finish state. Lalu untuk definisi informalnya itu terdiri dari finite number of state atau S, satu initial state minimal satu final state. Lalu terdiri dari finite symbol atau alfabet dan himpunan fungsi transisi. Contoh NFA bisa dilihat di sini pada diagram ini. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat NFA. Non-deterministic finite automata memiliki beberapa sifat, yaitu NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Lalu yang kedua, NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Ketiga, sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. Selanjutnya, NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus fully definite. Lalu selanjutnya ada epsilon NFA. Pada NFA dengan E-move atau epsilon move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Jadi epsilon itu merupakan string kosong atau empty. Kegunaan dengan transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Nah, di sini ada contoh NFA dengan epsilon. Nah, ini karena di sini tidak ada input. Kalau ini kan ada inputnya nih, dari Q1 ke Q2 dan Q3 itu inputnya A dan B. Sedangkan dari Q0 ke Q1 itu nggak ada input. Jadi NFA akan membaca input dengan menggunakan epsilon. Lalu ada epsilon closure. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Sebagai contoh, dari gambar di atas, dari gambar ini, E-closure-nya adalah Q0 ke Q0 Q1. E-closure Q1 itu Q1, E-closure Q2 itu Q2, dan E-closure ketiga itu Q3. Selanjutnya ada ekuivalensi epsilon NFA. Nah, dalam ekuivalensi epsilon NFA ada beberapa step yang perlu dilakukan, yaitu step yang pertama itu buat tabel transisi NFA dengan E-move. Step kedua itu tentukan epsilon closure NFA dengan epsilon move atau E-move. Step ketiga itu tentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move dengan rumus. Lalu step keempat itu membuat tabel transisi NFA tanpa E-move. Dan step kelima, ini ada typo. Step kelima itu menentukan state akhir NFA tanpa E-move. Nah, bisa dilihat di sini contoh soal untuk ekuivalensi epsilon NFA. Di sini transisi awalnya itu dari ke Q0, lalu dia bertransisi ke dirinya sendiri dengan input A. Q0 bertransisi ke Q1 dengan epsilon, artinya tidak ada input, dan seterusnya. Yang pertama,
tabel transisi NFA dengan eMove. Nah, bisa dilihat di sini transisinya itu ada Q0, Q1, dan Q2, itu himpunan state-nya. Lalu yang input A, itu Q0 bertransisi ke Q0 dengan input A. Q0 bertransisi ke epsilon itu dengan input B. Dan seterusnya sampai Q2 itu bertransisi dengan A-nya itu epsilon dan B-nya itu ke Q2. Yang kedua, epsilon closure NFA dengan epsilon move. Nah, ini epsilon closure Q0 itu Q0 dan Q1. Epsilon closure Q1 itu Q1. Epsilon closure Q2 itu Q0, Q1, dan Q2. Step ketiga itu e-closure NFA tanpa eMove. Yang di sini bisa dilihat ini ada transisi aksen yaitu Q0 ke A. E-closure-nya transisi e-closure itu Q0, A. Lalu e-closure itu transisinya itu jadi Q0, Q1 ke A. Dan e-closure Q0 itu sehingga didapat Q0 dan Q1. Begitu juga seterusnya. Lalu step keempat itu tabel transisi NFA tanpa eMove. Bisa dilihat di sini ada transisi aksennya itu ada Q0, Q1, Q2, A-nya itu Q0, Q1, epsilon, dan Q0, Q1. Lalu B-nya Q0, Q1, Q2, dan Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 juga. Lalu step kelima, itu step akhir NFA tanpa eMove. Nah, step akhir NFA dengan eMove itu sama dengan Q0. E-closure yang mengandung Q0 itu adalah e-closure E2. Jadi, state akhir NFA tanpa eMove itu Q0 dan Q2. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai non-deterministic finite automata atau NFA. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.